untuk melihat kondisi ruangan kelasnya, apakah ada sampah atau meja kursinya kurang rapi, tolong dibersihkan. Sudah bersih, Bu. Untuk ketua kelas bisa memimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran. Ya, Bu. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Terima kasih kepada Allah. Sebelum itu, sekretaris siapa yang tidak masuk hari ini? Dari salah satu dari kalian, apakah ada yang masih ingat mengenai materi kita minggu lalu? Aku, silakan. Beri ilmu dulu pertanyaan. Sebelum itu, kita minggu ini akan mempelajari tentang sejarah terlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum itu ibu ada sedikit kata-kata motivasi pada hari ini. Jadi setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dan bertumbuh. Jadi jangan pernah berhenti belajar, kemudian apa yang membutuhkan. Nah, sebelum itu ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yang dimana peserta didik kelas 7 SMP Negeri 27 Palembang mampu menerapkan sejarah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui ceramah dan tanya jawab yang dibutuhkan. Nah, sebelum memulai masuk ke materinya, ibu ada sedikit tayangan video mengenai pembentukan undang-undang dan pengesahan Undang-Undang Dasar. Bisa kalian semua kesian.
pembentukan dan pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945, di mana sidang PPKI mengadakan sidang, di mana itu ada tiga hal mengenai keputusan yang ada dalam sidang tersebut. Ada yang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ada mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan ketiga, PPKI melakukan membuat yang dinamakan adalah KIP berupa Komite Nasional Indonesia Pusat, di mana ini berupa komite yang membantu presiden untuk sementara sampai dibentuknya DPR dan atau MPR. Nah, maka terhitung dari tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar dan NKRI kita terasa menjadi konstitusi yang negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, namun seiring berkembangnya ada beberapa ketatanan negaraan yang berubah, sehingga terjadinya pasang surut berlakunya dari Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Nah, secara umum ada periodisasi dari pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada periode berlakunya Undang-Undang 45 itu dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Nah, pada periode ini Undang-Undang Dasar itu belum sepenuhnya terlaksanakan karena Indonesia masih disibukkan dengan mempertahankan kemerdekaan dari Indonesia. Nah, tertulis juga pada Maklumat Wakil Presiden nomor 10, yaitu pada 16 Oktober 1949, itu berbunyi mengenai memutuskan bahwa kekuasaan legislatif itu diberikan kepada KIP, yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat. Karena pada masa itu belum dibentuknya DPR dan MPR. Dan pada tanggal 14 November 1945 dibentuknya kabinet semi presidensial atau semi parlementer yang pertama, sehingga peristiwa inilah yang merupakan perubahan pertama dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk periode kedua itu adalah periode berlakunya konstitusi RIS, itu 1949 dari tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Nah, pada masa ini sistem pemerintahannya adalah parlementer, di mana bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya adalah federasi, yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara yang telah memiliki berkedaulatan dan urusannya masing-masing dalam bentuk negaranya sendiri. Nah, hal inilah merupakan perubahan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Nah, untuk periode ketiga ada UPS 1950 dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1999. Yang dimana pada periode UPS ini sistem demokrasi di Indonesia, sistem pemerintahan Indonesia itu adalah menganut sistem demokrasi parlementer yang sering disebut dengan demokrasi negara. Nah, pada masa ini itu kabinetnya silih berganti, sehingga mengakibatkan pembangunan jalan yang tidak merata, serta adanya kepentingan-kepentingan dari partai-partai yang mengakibatkan ada juga dari masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongan saja, sehingga banyak sekali masyarakat Indonesia sadar bahwa Undang-Undang Dasar 1950 ini tidak cocok digunakan dengan sistem pemerintahan liberal, karena pada masa itu UDS ini yang mengatur tentang bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan di Indonesia.
keempat ada periode kembalinya ke UUD 1945 dari tanggal 5 Juli 1999 sampai dengan 1996. Nah, pada masa ini banyak kepentingan partai politik yang terjadi, sehingga yang tadinya sedang membuat rancangan undang-undang yang terbaru menjadi gagal karena banyaknya kepentingan dari partai-partai politik. Nah, maka pada 5 Juni 1999 ini Presiden Insinyur Soekarno mengeluarkan dekret presidennya yang salah satu isinya yaitu memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai undang-undang dasar untuk menggantikan UUD 1945. Nah, yang kelima ada periode Undang-Undang 1945 masa Orde Baru dari tanggal 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Nah, pada masa Orde Baru ini pemerintah akan menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dengan secara murni dan konsekuensi. Nah, dari sinilah pada masa Orde Baru ini Undang-Undang Dasar 1945 ini menjadi konstitusi yang katanya sakral. Gimana? Melalui sejumlah peraturan, yaitu pada ketetapan MPR nomor 1 dari MPR dari 1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya. Dan yang keenam ada periode 21 Mei 1998 sampai dengan 19 Oktober 1996. Nah, pada masa ini dikenal dengan masa transisi, yang dimana banyak sekali peristiwa yang terjadi dari pemberlakuan penggantian dari Insinyur Soekarno yang tadinya menjadi presiden dialihkan kepada B.J. Habibie. Nah, dan juga adanya lepasnya provinsi timur dari NKRI. Nah, pada masa ini juga Undang-Undang Dasar 1945 itu diamandemenkan untuk pertama kalinya. Dan yang terakhir ada periode perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk perubahan Undang-Undang Dasar untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tata negara, kedaulatan rakyat, hak pembagian kekuasaan, eksistensi negara, demokrasi, dan negara. Nah, adapun beberapa Undang-Undang Dasar yang diamandemenkan itu pada perubahan pertama ada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999 dan untuk perubahan kedua ada Undang-Undang Dasar 1945 dari tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2002 dan perubahan ketiga ada dari tanggal 1 sampai 9 November 2001 dan keempat ada 1 sampai 11 Agustus 2002. Nah, mungkin sekian dari penjelasan itu. Apakah ada yang ditanyakan? Baik Bu, saya bertanya mengapa Indonesia melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945? Jadi yang kita tahu juga bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini itu telah terjadi beberapa kali amandemen dengan fungsi dan tujuan untuk kepentingan negara Republik Indonesia. Salah satunya itu agar dapat menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara yang demokratis dan modern, sehingga tujuan dari kita mengamandemen dari Undang-Undang Dasar 1945 ini agar dapat menyempurnakan aturan dasar dan mencapai tujuan nasional. Saya ulangi, paham Bu? Akan membagi kalian ke beberapa kelompok dan kalian akan mengerjakan FKPD dan kalian akan melakukan diskusi sama teman kalian. Di situ ada petunjuk dan juga cara mengerjakannya. Kalau misalkan kurang paham bisa ditanyakan ke ibu.
dari kelompok lain yang mau mempresentasikan Pak? Baik Bu, silakan mulai Bu. Ini semuanya atau satu orang saja? Seluruh anggota kelompok. Sebenarnya ya, teman-teman, banyak teman-teman. Ayo teman-teman, Kelompok satu aja. ayo Ata. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan nama kelompok kami dari kelompok 2, di mana anggotanya itu ada saya Devira, saya Sofia Prakasa, Saya Aulia. saya Emi. Oke, jadi di sini ini kami ini diberikan tugas untuk merumuskan sejarah berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kaitannya dengan perubahan ketatanegaraan. Isi lembar kerja tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, yang pertama ada periode tahun 1945 sampai 1949. Yang pertama adalah undang-undang yang diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negaranya negara kesatuan, sistem pemerintahannya presidensial. Kemudian ada yang kedua periode tahun 1949 sampai 1960, undang-undang yang berlaku konstitusialis. Yang kemudian ada bentuk negaranya federal atau serikat. Kemudian ada sistem pemerintahannya parlementer. Yang ketiga ada periode 1950 sampai 1959, undang-undang yang berlaku Undang-Undang Dasar 1960, bentuk negaranya federal, sistem pemerintahannya parlementer. Kemudian yang keempat ada periode 1959 sampai 1969, undang-undang yang berlaku Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negaranya kesatuan, sistem pemerintahannya presidensial. Kemudian yang terakhir ada periode 1999 sampai dengan sekarang, undang-undang yang berlaku Undang-Undang 1945 yang diamandemenkan. Kemudian ada bentuk negaranya kesatuan, sistem pemerintahannya presidensial. Jadi kesimpulannya adalah ada beberapa konstitusi undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia sejauh Indonesia merdeka hingga sekarang ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ibu ada sedikit tulis untuk menilai kemampuan kalian pada bisa buka kuis bagian di handphone kalian. Bisa Bu. Dengan kode 175768. Belum. Silakan yang belum.
teratas ini bisa mengibu setelah mata pelajaran untuk mengambil rewardnya ya. Ya Bu. Ya Bu. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada yang mau merefleksi kegiatan kita hari ini? Silakan. Jadi menurut saya Bu, Undang-Undang 1945 merupakan sebuah konstitusi dari negara Indonesia Bu, yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PKI pada 18 Agustus 1945. UUD 1945 ini disusun sebagai hasil dari perjuangan bangsa Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan setelah Jepang tidak menepati janjinya Bu. Nah, jadi Undang-Undang 1945 telah diamandemen sebanyak 4 kali perubahan Bu. Mungkin itu saja Bu. Bisa kasih dulu buat silakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum menutup pembelajaran kita. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau perbuatan yang tidak disengaja. Ibu minta maaf dan Ibu kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.